Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum pidana dan seluruh teman-teman kelas hukum tata negara ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang keistilahan tindak pidana, unsur tindak pidana, lalu ada rumusan tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Baiklah, dari kelompok 5 ini terdiri dari 7 mahasiswa yang sudah saya lampirkan di PPT. Baiklah, untuk langsung saja, pembahasan pertama itu tentang keistilahan tindak pidana. Nah, apa sih tujuan dari pembahasan keistilahan tindak pidana ini? Jadi kalau semisal ya kita analogikan dalam sebuah peristiwa, itu ada sebuah semisal ada petinju yang sedang berkompetensi dengan petinju lainnya. Lalu si petinju ini itu memukul si petinju lawannya itu sampai pingsan. Nah, apakah peristiwa seperti itu, perbuatan seperti itu, apakah bisa disebut dengan tindak pidana? Ataukah yang dipidana siapa? Si peninju atau yang ditinju? Nah, untuk membahas hal-hal demikian, objek mana yang bisa dikatakan tindak pidana, peristiwa pidana dan lain-lain, mari kita bahas di tentang keistilahan tindak pidana. Nah, jadi yang pertama ada tindak pidana. Perlu dipahami ya, tindak pidana ini merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam undang-undang sekarang. Dan pertama kali istilah tindak pidana ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi. Nah, jadi istilah ini juga dipergunakan oleh Satocit Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak atau tindakan memberikan pengertian melakukan atau berbuat atau active handling dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan atau passive handling. Lalu selain tindak pidana dalam keistilahan itu sendiri ada yang disebut dengan peristiwa pidana. Nah, jadi peristiwa pidana ini itu adalah sebuah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara UUDS pertama kali tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1 UUDS yang menentukan setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku. Nah, jadi istilah ini juga dipergunakan oleh Utrecht dalam menerjemahkan istilah Strafbaarheid dalam bukunya Hukum Pidana Jilid 1 yang dikatakan bahwa oleh Utrecht bahwa peristiwa pidana ini adalah meliputi sebuah perbuatan atau suatu kelalaian maupun akibatnya. Nah, peristiwa pidana itu adalah peristiwa hukum yang peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Lalu yang berikutnya adalah istilah yang berikutnya ada perbuatan yang dapat dihukum. Nah, jadi perbuatan yang dapat dihukum ini itu adalah merupakan istilah yang pertama kali dipergunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan ordonansi Tijdelijk Bijzonder Strafbepalingen, yaitu istilah ini dipergunakan pula oleh Carney dan H.J. van Schranverdijk seperti itu. Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan kekuasaan dan acara peradilan sipil. Dalam pasal 5 ayat 3 subbab B, undang-undang ini menentukan dengan pengertian bahwa suatu perbuatan hukum yang tidak harus dianggap perbuatan pidana tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman. Istilah ini juga dipergunakan oleh Roislan, Saleh 69 dan Muljatno. Muljatno menerjemahkan Strafbaarheid dengan istilah perbuatan pidana, dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah keadaan yang dibuat oleh seorang. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan
ditunjukkan pada perbuatan atau suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditunjukkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena merupakan istilah yang dipergunakan oleh Tirtamijaja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana tahun 1955. Istilah starbar diterjemahkan dengan pidana dan faid diterjemahkan menjadi pelanggaran. Ini merupakan istilah yang dipergunakan oleh Andi Hamzah 72, Omar Sanoji 73, dan Andi Zainal Abidin. Andi Zainal Abidin dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana bagian pertama mengatakan bahwa istilah delik berasal dari bahasa Latin delictum delicta. Adapun alasan menggunakan istilah delik karena istilah tersebut singkat, bersifat universal dan dapat memenuhi keperluan pemidanaan badan-badan hukum organisasi sesuai dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana. Dalam unsur-unsur tindak pidana ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada unsur subjektif dan yang kedua ada unsur objektif dalam tindak pidana. Kemudian yang pertama itu ada unsur subjektif. Nah, unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pikiran atau niat pelaku ketika melakukan suatu tindakan. Ini itu termasuk ketika apakah si pelaku melakukan tindakan itu dengan sengaja, biasa disebut dengan dolus, atau tidak sengaja disebut dengan culpa. Apakah ada niat untuk mencoba atau hanya berusaha. Kemudian apakah ada niat atau tujuan tertentu. Kemudian apakah telah merencanakan tindakan tersebut sebelumnya. Dan apakah ada perasaan takut atau stres yang mempengaruhi tindakan tersebut. Kemudian yang kedua itu ada unsur objektif. Nah, unsur objektif dalam tindak pidana itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadaan atau situasi di sekitar tindakan pelaku. Di sekitar tindakan dan pelaku. Nah, ini tuh mencakup apakah tindakan tersebut melanggar hukum, karakteristik atau kualitas dari pelaku, serta kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan suatu kejadian sebagai akibatnya. Nah, secara sederhana tuh unsur subjektif dalam tindak pidana itu terkait dengan apa yang ada di pikiran atau niat si pelaku waktu dia melakukan sesuatu tersebut. Nah, misalnya apakah dia sengaja atau tidak sengaja, apakah dia punya niat mencoba atau hanya berusaha, atau apakah dia punya tujuan tertentu atau merencanakan tindakannya itu sebelumnya. Nah, sementara unsur objektif itu lebih tentang situasi atau kondisi di sekitar tindakan dan si pelaku. Misalnya, apakah tindakannya itu melanggar hukum, seperti apa karakter atau sifat dari si pelaku ini, dan bagaimana hubungan sebab dan akibat dari tindakannya tersebut. Jadi, dalam tindak pidana, unsur subjektif itu berkaitan dengan pikiran dan niat si pelaku. Sementara unsur objektif itu berkaitan dengan situasi dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan dengan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan tindak pidana. Rumusan tindak pidana yakni dalam perumusan tindak pidana terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. Sebagai contohnya adalah pasal 338 KUHP yang sekaligus memberikan nama serta unsur-unsurnya. Kemungkinan keduanya adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja. Umpamanya, pada pasal 160 KUHP, kemungkinan ketiga tindak pidana yang hanya menyebutkan nama saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, seperti pasal 31 KUHP, kegunaan menyebutkan nama tindak pidana pada diperlukan dalam menyusun berita acara penyidikan. Dalam berita acara penyidikan selalu disebut untuk tindak pidana pada seorang terdakwa dituduhkan. Sedangkan unsur-unsur diperlukan untuk membuktikan bahwa seseorang memenuhi delik yang dipersalahkan. Perlunya pembuktian unsur-unsur ini karena adalah
adanya apabila orang yang dituduh tidak memenuhi satu saja dari unsur delik yang dituduhkan. Maka orang tersebut dianggap tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Akibatnya bahwa orang yang dituduh tersebut harus dibebaskan dari tuduhan melanggar pasal yang tidak terbukti tersebut, karena boleh jadi tindakan sudah terjadi tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancam dengan suatu pidana. Demikian juga apabila suatu tindakan terlarang dilakukan oleh seseorang yang tidak mencocoki subjek yang sudah ditentukan dalam undang-undang, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana. Apabila dilihat dari kelima unsur delik di atas, maka dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang termasuk dalam unsur subjektif meliputi subjek dan kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif meliputi bersifat melawan hukum, tindakan yang terlarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan faktor-faktor objek lainnya. Apabila diperhatikan sebagian unsur di mana perbedaan antara unsur-unsur yang berada di luar diri petindak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana sendiri menurut KUHP itu ada dua. Yang pertama ada kejahatan yang termuat dalam buku 2 KUHP. Terus yang kedua ada pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP. Sebenarnya mereka itu mempunyai pengertian yang sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melanggar hukum, atau merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Terus macam-macam tindak pidana sendiri itu terbagi menjadi 10. Yang pertama ada kejahatan pelanggaran, terus yang kedua ada delik formil dan delik material, yang ketiga ada delik komisionis, dan delik komisionis per omissionem commissa, terus yang keempat ada delik dolus dan delik culpa, yang kelima ada delik tunggal dan delik berganda, yang keenam ada delik berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, yang ketujuh ada delik aduan dan bukan delik aduan. Terus yang ke-8 ada delik sederhana dan delik yang pemberatannya. Terus yang ke-9 ada delik ekonomi atau biasa disebut dengan tindak pidana ekonomi. Terus yang dan bukan delik ekonomi. Yang ke-10 ada kejahatan ringan. Kemudian penjelasan-penjelasan dari delik-delik tersebut. Yang pertama ada delik formil. Delik formil sendiri itu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Maksudnya itu perbuatannya itu sudah selesai dilakukan. Terus contohnya itu kayak penghasutan dalam pasal 169 KUHP, ada sumpah palsu dalam pasal 242 KUHP. Terus contoh lainnya kayak pemalsuan surat pasal 236 KUHP. Yang kedua ada delik komisionis. Nah, delik ini tuh berupa pelanggaran yang terhadap larangan. Jadi contohnya kayak pencurian, penggelapan, penipuan. Terus yang kemudian ada delik omisionis. Kalau delik omisionis itu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Kalau yang komisionis tadi terhadap larangan, terus yang omisionis itu berupa perintah. Contohnya tuh kayak tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan seperti pasal 522 KUHP. Terus contoh lainnya itu kayak tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan itu dalam pasal 531 KUHP. Kemudian ada delik komisionis per omissionem commissa. Nah, delik ini itu berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya kayak seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susu, pasal 338 dan 340 KUHP. Contoh lainnya kayak kasus kemarin yang seorang ibu meninggalkan anaknya 10 hari liburan, itu juga termasuk dalam delik komisionis per omissionem commissa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Adel. Delik culpa adalah delik yang memuat kesengajaan. Misalnya dalam pasal 187, 197, 263, dan 338 KUHP. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
Misalnya pasal 195, 197, 359 dan 360 KUHP. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda adalah delik yang baru, merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya pasal 481 KUHP, yakni penadahan sebagai kebiasaan. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang, yakni dalam pasal 333 KUHP. Delik aduan dan bukan delik aduan. Delik yang penentuannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Misalnya penghinaan. Pasal 310 sampai 319 KUHP. Perzinahan pasal 284 KUHP. Jantes atau pemerasan dengan ancaman pencemaran, yakni pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yaitu ayat 2. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya. Delik yang ada pemberatannya ini misalnya yakni penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang. Pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Dan lalu pencurian pada waktu malam pasal 363 KUHP dan sebagainya. Ada delik yang mengancam pidanaannya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya pembunuhan anak-anak, yakni pasal 341 KUHP. Delik ini disebut sebagai geprivileged delik. Delik sederhana, misalnya penganiayaan, yakni pasal 351 KUHP. Pencurian pasal 362 KUHP. Terus delik ekonomi. Delik ekonomi ini biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi. Yang terakhir yakni kejahatan ringan. Dalam KUHP ada kejahatan ringan, yakni ialah pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 ayat 1, 315, 497 KUHP. Sekian dari kelompok 5, selebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.